Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, ya, para youtuber, ya, salam pemula dari saya, Pekanbaru Riau. Sedikit bercerita teman-teman. Hari ini saya coba akan ceritakan bagaimana perjalanan saya, ya, menjadi seorang youtuber, ya. Sebenarnya saya membuat channel itu sudah dari tahun 2010 teman-teman, ya. Cuman ketika itu saya belum tahu sih bahwa dari YouTube itu bisa menghasilkan uang. Jadi saya nggak terlalu fokus, ya. Saya buat akun ketika itu ya hanya untuk nonton saja lah teman-teman, hanya untuk nonton, untuk download, ya. Jadi saya nggak ada punya pikiran bahwa YouTube itu bisa menghasilkan uang teman-teman, ya. Jadi sedikit singkat ceritanya teman-teman, ya, langsung saja, nanti takutnya durasinya terlalu panjang. Jadi 2019 saya mulai lagi, ya, saya aktifkan lagi akun saya untuk mulai, ya, mengupload video, ya, karena sudah lagi boomingnya yang namanya youtuber bisa menghasilkan uang dari YouTube. Maka saya coba lagi mulai pada tahun 2019 teman-teman, ya. 2019 saya coba lagi upload video, ya, masih mencoba-coba. Kebetulan saya juga sebagai seller atau ada kios untuk unit-unit olahraga menembak, ya teman-teman. Jadi sekalian saya buatkan video untuk sekalian ajang promosi, juga buat review produknya teman-teman. Kemudian, ya teman-teman, ketika saya mulai terjun mendalami dunia YouTube ini di tahun 2019, dan ketika itu persyaratan YouTube itu sudah lumayan berat teman-teman, ya. Tidak seperti tahun-tahun di bawah 2010, ya teman-teman, atau 2019. Dan ketika itu di 2019 kemarin itu persyaratan YouTube itu sudah harus kita sampai 1000 subscriber dalam 12 bulan terakhir. Syarat pertama. Kemudian harus mencapai 4000 jam tayang dalam 12 bulan terakhir teman-teman, ya. Jadi ini menurut saya atau bagi saya sendiri memang sangat berat teman-teman. Untuk mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu cukup berat, ya teman-teman, ya. Kemudian saya mendapatkan 1000 subscriber itu alhamdulillah tidak sampai setahun, ya teman-teman, tidak sampai 12 bulan teman-teman. Kalau saya hitung-hitung itu saya mendapatkan 1000 subscriber hanya cukup dengan waktu 8 bulan teman-teman. Kemudian yang agak sedikit lama adalah kita mendapatkan 4000 jam tayang itu teman-teman. Untuk mendapatkan 4000 jam tayang itu saya membutuhkan waktu hampir 1 tahun teman-teman. Kalau nggak salah itu kalau saya hitung sekitar 11 bulan lebih teman-teman. 11 bulan lebih saya baru bisa mendapatkan 4000 jam tayang teman-teman. Kemudian setelah mencapai batas ambang yang ditetapkan oleh YouTube untuk menjadi partner YouTube tadi itu, ya, kata istilahnya, ya, dalam dunia per YouTubean itu adalah monetisasi, ya teman-teman. Akhirnya saya mencapai titik 4000 jam tayang itu dan channel saya dimonetisasi itu tepat pada Januari 2020. Kalau nggak salah itu sekitar tanggal 3 teman-teman. Tinggal tanggal 3 Januari itu channel saya alhamdulillah dimonetisasi dan sudah mulai bisa menghasilkan uang dari iklan-iklan yang masuk di video saya, teman-teman. Dan kemarin juga banyak yang tanya, ya teman-teman, berapa lama mas channelnya itu dimonetisasi? Kebetulan juga alhamdulillah channel saya dipermudah, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mengajukan monetisasi atau otomatis dimonetisasi itu hanya butuh waktu 2 hari teman-teman, ya, hanya butuh waktu 2 hari dari mulai pengajuan otomatis itu, kemudian dimonetisasi hanya butuh waktu 2 hari. Karena banyak dari teman-teman juga yang masih sama-sama pemula itu kadang ada yang 2 minggu, bahkan ada yang udah sebulan belum juga dimonetisasi. Penyebabnya nggak tahu, ya teman-teman.
hingga sampai saat ini ya teman-teman, subscriber saya sudah menuju 5.000 subscriber ya. Alhamdulillah, saya ucapkan buat teman-teman subscriber saya ya yang sudah mampir, sudah membantu channel saya terus berkembang, dan mohon kritik dan saran juga buat teman-teman dari konten-konten yang saya tampilkan. Kemudian apakah di perjalanan saya menuju sampai saat ini sudah 5.000 subscriber tidak ada kendala ya? Tentunya ada teman-teman. Saya ketika sudah hampir mencapai persyaratan yang ditetapkan oleh YouTube tadi itu, Google AdSense saya sempat di-banned teman-teman ya, sempat di-banned, artinya tidak bisa digunakan lagi ya teman-teman, karena ketidaktahuan saya ketika itu. Ternyata ketika kita bermain YouTube atau menggunakan Google AdSense itu tidak boleh double teman-teman ya. Jadi satu akun Google AdSense hanya bisa dipakai untuk di satu YouTube, atau kebalikannya ya teman-teman. Dan ketika itu channel saya itu terdouble Google AdSense teman-teman. Jadi Google AdSense-nya sempat dinonaktifkan oleh pihak YouTube. Dan itu saya otak-atik itu hampir sekitar 3 bulan ya. Sekitar 3 bulan saya otak-atik itu, dan alhamdulillah akhirnya dari pihak YouTube membuka kembali AdSense saya ya. Dan selama 3 bulan, karena saya juga sudah stres ya teman-teman, memikirkan bagaimana untuk mengembalikan AdSense itu, akhirnya saya buat channel satu lagi teman-teman. Saya buat channel satu lagi ya, namanya itu Rohim Channel ya teman-teman. Kalau yang ini channelnya Kisop Spot. Dan saya sempat buat channel satu lagi untuk menunggu proses pengaktifan Google AdSense saya yang telah dinonaktifkan oleh pihak YouTube tadi itu. 3 bulan teman-teman ya. Alhamdulillah channel saya yang satu lagi, yang Rohim Channel itu, sampai saat ini juga sudah mencapai 1.000 subscriber lebih teman-teman ya. Jadi saya ucapkan juga terima kasih buat antusias teman-teman semuanya mendukung 2 channel saya ini ya teman-teman. Buat teman-teman pemula ya, buat teman-teman yang masih berjuang ya, belum sampai 1.000 subscriber atau 4.000 jam tayang, saya sarankan tetap semangat ya teman-teman. Berikan atau tampilkan konten-konten yang memang bermanfaat buat subscriber teman-teman. Dan intinya ketika kita membuat channel itu, kita harus punya ciri khas teman-teman ya. Kita membuat channel itu di bidang apa ya, misalkan di bidang kerajinan, olahraga, misalkan teman, tempat wisata, kuliner, dan macam-macam lah teman-teman ya, sesuai dengan hobi dari yang teman-teman jalani. Ataupun dari channel fotografi, motovlog, tempat reparasi, tutorial, dan macam-macam lah teman-teman, banyak. Dan untuk mencapai 1.000 subscriber itu banyak cara ya teman-teman, banyak cara. Kalau yang saya lakukan selama ini ya teman-teman, untuk mencapai 1.000 subscriber pertama itu adalah ya kita mengunjungi channel-channel yang lain teman-teman ya. Kita kunjungi channel teman-teman yang masih sama-sama berjuang, kemudian kita komentar di situ ya, minta dikunjungi balik, tetapi gunakan bahasa-bahasa samaran teman-teman ya. Jangan menggunakan bahasa yang vulgar bahwa kita minta di sub balik, nanti akan ketahuan oleh pihak YouTube, channel kita bisa di-banned ya teman-teman. Itulah teman-teman sedikit cerita ya, sedikit perjalanan dari channel saya ini ya teman-teman. Jadi memang penuh perjuangan untuk bisa mendapatkan hasil sampai saat ini teman-teman. Jadi buat teman-teman jangan patah semangat ya. Kemudian ada pertanyaan juga kemarin ya dari teman-teman, kalau misalkan kita tidak sampai batas ambang 12 bulan terakhir itu 1.000 subscriber ataupun 4.000 jam tayang, apakah kita harus mulai dari nol? Jawaban saya sih tidak teman-teman ya, tidak harus mulai dari nol, karena hitungan 12 bulan terakhir itu saya juga tidak mengetahui apakah dari mulai kita membuat channel atau dari mananya, saya juga belum dapat pastinya teman-teman. Jadi terus saja berjuang teman-teman, membuat konten-konten ya, jangan patah semangat. Kemudian juga ada yang bertanya juga kemarin, berapa sih mas gajinya ya, gaji dengan 5.000 subscriber itu berapa gitu. Jadi untuk gaji ya teman-teman, ketika teman-teman sudah dimonetisasi
saya harapkan juga jangan terlalu berharap lebih dulu ya teman-teman, karena saya dimonetisasi dari bulan 1 ya teman-teman. Dari bulan 1 awal dimonetisasi itu penghasilan saya tidak sampai $1 teman-teman, tidak sampai $1. Namun setiap bulannya itu mengalami kenaikan teman-teman ya. Bulan pertama nggak sampai $1, kemudian bulan kedua hampir $2, bulan ketiga bisa $3, bulan keempat bisa $4 sampai $5 lebih, kemudian yang bulan kelima itu bisa sampai hampir $9 ya teman-teman. Jadi ada peningkatan terus teman-teman, tergantung dari kerajinan kita mengupload video teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman sudah dimonetisasi, jangan langsung berharap mendapatkan penghasilan yang besar teman-teman ya. Jadi penghasilan yang besar itu juga dihasilkan dari banyaknya view. Jadi jangan berkecil hati juga buat teman-teman yang subscribernya masih belum naik-naik. Misalkan subscribernya hanya sekedar 1.500, itu tidak jadi patokan penghasilan teman-teman kecil ya, karena penghasilan itu dipatokan dari view teman-teman ya, dari view banyak. Disitulah bisa menghasilkan hasil yang banyak ya, karena setelah saya lihat dan setelah saya pelajari di video saya itu, satu video yang view-nya agak lumayan ya, di tempat saya itu video saya satu video itu hampir mencapai 52.000 view, dan itu hasil uangnya sekitar 207.000 teman-teman ya. Hanya sekedar 51.000 view teman-teman ya. 51.000 view itu hasil uangnya saya hitung sekitar 207.000 ya teman-teman. Jadi kalau penghasilan kita view kita bisa banyak ya, bisa ratusan ribu, bisa jutaan. Nah, disitulah baru kita bisa mengharapkan penghasilan teman-teman ya. Ini sedikit motivasi ya teman-teman, jangan nanti patah semangat karena melihat ketika baru dimonetisasi penghasilannya kecil ya. Jadi kita juga butuh kesabaran, butuh perjuangan untuk kita mendapatkan penghasilan yang besar seperti youtuber yang sudah terkenal. Oke, sekian dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.